Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Kami hormati semua anak-anakku yang berbahagia yang Allah muliakan. Semoga senantiasa sehat, afiat, panjang umur, serta mampu melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai akhir hingga mendapatkan kemenangan yaitu Idul Fitri. Anak-anakku yang berbahagia, Sanlat Ramadan kali ini berkenaan dengan tema tentang Idul Fitri dan tentang fikih zakat. Apa sih Idul Fitri? Idul Fitri artinya Id, artinya kembali, Fitri artinya suci, yang mana artinya adalah kembali suci, seperti orang yang baru dilahirkan. Kenapa demikian? Di saat kita puasa Ramadan 30 hari atau sebulan penuh, kita melaksanakan ibadah puasa di paginya, di siang hari kita melaksanakan puasa, di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail, serta menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka insya Allah kita di saat Idul Fitri mendapatkan kesucian sebagaimana bayi yang baru saja dilahirkan, tidak ada dosa sedikit pun. Kenapa? Karena Allah mengampunkan dosa-dosa kita di saat bulan suci Ramadan. Tetapi sebelum Idul Fitri dilaksanakan, ada satu kewajiban seorang muslim yang kadang dilupakan oleh manusia. Apa tersebut? Yaitu kewajiban melaksanakan atau menunaikan zakat. Setiap muslim yang berpuasa wajib menunaikan zakat. Kenapa wajib? Karena termasuk salah satu rukun Islam ya. Dan orang-orang Islam yang berpuasa Ramadan, sebelum ia memasuki Idul Fitri wajib menunaikan zakat. Wajib menunaikan zakat fitrahnya minimal 2,5%. Kalau dalam takaran beras itu sekitar 3 liter lebih, atau bisa juga 3 liter setengah, atau bisa juga dinominalkan uang itu sekitar 40.000. Wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ya. Dan zakat itu banyak macamnya, nggak cuma fitrah saja. Tidak hanya zakat fitrah saja, ada beberapa macam zakat. Seperti mana tajibu zakat fi khamsati asya wa hiya al-mawashi wal asman wal zawra was samar wa urud tijarah. Zakat itu wajib dalam 5 perkara, yaitu binatang, harga, tanaman, buah, harta dagangan. Dan masing-masing itu harus dizakatkan. Misalnya kita punya kambing kita harus dizakatkan. Punya unta kita harus dizakatkan. Punya emas kita harus dizakatkan. Punya perak kita harus dizakatkan. Punya pendapatan kita harus dizakatkan. Punya padi kita harus dizakatkan sesuai dan masing-masing nisabnya, atau sesuai dengan masing-masing berapa banyak yang dimilikinya. Ada patokan banyaknya tersebut. Misalnya kalau emas, berapa gram harus yang dizakatin. Misalnya kita memiliki emas 96 gram harus dizakatin begitu. Jadi ada patok-patokannya ya. Kecuali zakat fitrah, harus setiap orang berpuasa
Setiap muslim sebelum memasuki Idul Fitri harus melaksanakan zakat fitrah. Kalau sekarang zakat fitrahnya itu sekitar 40.000 secara nominal uang, ya. Pak, boleh nggak misalnya kita bayar 50.000 atau 100.000? Sangat boleh. Sangat boleh. Anak-anakku yang berbahagia, ya, berkenaan dengan zakat. Watajibu zakatul fitri bisalasati asya, adapun yang diwajibkan atas zakat fitri itu ada 3 perkara. Apa yang pertama? Al-Islamu, yang pertama adalah Islam, ya. Wabiguru bisyamsi, dan yang kedua adalah terbenamnya matahari pada terakhir bulan Ramadan. Apabila sudah matahari sudah terbenam, ya, di matahari bulan Ramadan, maka itu udah dikit lagi habis masuk dalam menunaikan zakat fitrahnya. Dan adapun yang ketiga itu adanya kelebihan dari makanan keluarganya hari itu, ya. Dan mengeluarkan zakat itu wajib hukumnya, dinafkahinya dengan mengeluarkan 1 sok dari kekuatan negara dan perkiraan 5 lebih dari sepertiga kati negara Irak. Maksudnya apa? Anak-anak kita, ya, yang sudah balik maupun belum balik, maka tugas orang tuanya itu untuk membayarkan zakat anak-anaknya. Jangan sampai tidak, karena hukumnya wajib. Nah, maka apabila kita sudah memasuki bulan Ramadan nih, ya, udah melaksanakan puasa, maka anak-anak wajib zakat fitrah, ya. Pak, saya nggak ada duitnya, saya nggak ada uangnya, saya nggak ada beras dan lain sebagainya. Minta sama orang tuanya, karena menjadi tanggung jawab orang tuanya. Anak-anakku yang berbahagia, wa tudfa'u zakati ila asnafis samaniyah, adapun orang yang berhak menerima zakat, ya, diberikan kepada 8 orang, alladzina zakarahumullahu ta'ala, yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fi kitabil aziz, fi qawlihi ta'ala, innamas sadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa ila may yujidu minhum wa la yaqtasiru ala aqalli min salasati min kulli sanab illa al-amil. Nah, adapun orang yang berhak menerima zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, ya. Terus siapa lagi? Amil atau amil zakat. Terus siapa lagi? Orang yang dijinakan hatinya karena baru memeluk Islam, ya, orang baru memeluk Islam. Terus siapa lagi? Hamba sahaya yang sedang berikhtiar menebus untuk menjadi dirinya kepentingan agama. Terus siapa lagi? Orang yang berperang untuk agama Allah, jihad fisabilillah, atau tanpa dapat gaji, ya, tapi dia benar-benar berjihad karena Allah, menyebarkan ilmu Allah, menyebarkan ajaran Nabi. Tuh, seperti siapa? Ustadz, kiai, dan ulama, nggak apa-apa disakatin. Terus siapa lagi? Dan para musafir, ya, yang kehabisan bekal. Ada orang yang musafir tuh siapa? Misal orang bepergian jauh, maka boleh kita menzakatinya dari apa yang kita keluarkan. Nah, hadirin yang Allah muliakan, dan ada 5 orang yang tidak boleh, dan ada 5 orang yang zakat tidak boleh diberikan kepada mereka. Siapa? Yang pertama adalah orang kaya.
Yang kedua adalah hamba sahaya. Yang ketiga adalah Bani Hashim. Yang keempat adalah Bani Muthalib. Yang kelima adalah orang kafir. Nggak boleh kita zakat tuh sama mereka-mereka. Maka zakat itu harus diberikan kepada siapa tadi, yang 8 orang tadi tuh. Ya. Pada orang-orang yang menuntut ilmu atau jihad fisabilillah. Pada kiai-kiai, ustad-ustad, alim ulama, boleh kita zakat. Terus kepada amil zakat atau panitia zakat. Terus siapa lagi, musafir, orang pergian jauh dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, maka puasa ini anak-anak jangan lupa untuk menunaikan dan membayar zakat. Ya. Zakat hukumnya wajib, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib, anak-anak wajib zakat fitrah. Pak, lebih bagus di mana bayar zakat fitrahnya? Di mana kamu menuntut ilmu, seyogianya di situ kalian bisa membayar zakatnya. Karena kenapa? Karena lebih afdolnya begitu. Kalau saya sih begitu. Di mana saya menuntut ilmu, saya di situ harus membayar zakatnya gitu. Minta sama siapa? Minta sama orang tua saya. Kalau dalam masalah membayar zakat fitrah. Adapun zakat itu banyak macamnya ya. Ada zakat pendapatan, misalnya orang kita punya duit berapa dalam sebulan, taruh gaji kita 4 juta itu 2,5% harus dikeluarkan. Taruh 10 juta 2,5% harus dikeluarkan. Taruh 100 juta 2,5% harus dikeluarkan untuk dizakatkan. Ada zakat tahunan ya, macam-macam zakat tuh. Ada zakat mal, zakat harta kita, harus difikirkan itu dikeluarkan, disucikan harta-harta kita, jangan sampai enggak. Zakat berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah tanpa batasan, ya, sedekah tanpa ukuran apapun. Kita ada rezeki lebih, kita sedekahkan ke masjid, ke miskin, yatim, duafa dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau zakat tuh ada nisabnya, ada takarannya. Misalnya emas 96 gram, maka wajib dizakatkan 2,5%-nya. Taruh begitu ya. Misalnya kita punya onta ada 100 biji misalnya, wajib dizakatkan berapa gitu. Itu ada bab-babnya masing-masing. Nah, apabila kita punya pendapatan dalam sebulan taruh 10 juta, maka harus dizakatkan per bulannya. Boleh, atau per setahun sekali boleh. Tuh. Per setahun sekali gimana? Digabungkan pendapatan kita selama setahun berapa, dipotong kali 2,5%-nya begitu. Maka begitulah cara kita mensucikan harta kita. Ya, kalau untuk sedekah bebas, tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas nisab dan lain sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, maka sudah seyogianya apabila kalian menunaikan ibadah puasa selama 30 hari, untuk kembali kita mendapatkan fitri atau kesucian yang bersih, maka wajib pula kita mensucikan harta kita sebelum memasuki Idul Fitri. Wajib pula kita menzakat fitrahi atau mensucikan harta kita sebelum masuk Idul Fitri. Makanya jangan lupa zakat ya. Ya, jangan lupa zakat fitrahnya ya. Untuk sekarang, untuk saat ini 40.000 untuk daerah Kota Bekasi. Nominal uangnya 40.000 ya. Sudah, itu aja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Oh ya, untuk yang zakat boleh juga ya, bisa di Pak Alfi ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.